Akhirnya terimalah oleh La TV. Terima bekerjasama dengan PT Grageti Production Host. Ya. Nah, lalu memang judulnya seperti itu. Dan yang dulu kan tidak ada email yang ini atau apa gitu ya, nggak ada. Media sosial. Ini masih BlackBerry. Ya, betul. Masih handphone apa? Nokia. Nah, setiap hari itu kurang lebih 1000 fax yang masuk. Fax apa itu, Bang? Fax meminta pertolongan. Oke. Oh, jadi ini tuh yang minta Ya, nanti orang-orang disaring. cari. Saring. Oke. Masih inget gak rumah pertama yang waktu itu? Apa masih ingat? Oh. Waktu itu abang pertama kali menggantikan Ustadz Aziz lagi pergi umroh. Pak Hariri, Ustadz Hariri almarhum, matanya buta 2 minggu karena kena bola api. Ya. Itu abang di Gandaria. Hotel di Gandaria. Jadi, Bang, kita harus main. Memang dari dulu abang nggak pernah dipanggil Ustadz, Kiai atau apa ya, panggil Bang aja. Bang, kata saudara, Bang, abang harus main semaksimal mungkin dan membantu orang semaksimal mungkin. Oke. Apa tuh kasus Bang yang di Gandaria? Di Gandaria itu waktu itu yang apa? Kalau masih jadi ada gangguan di rumah, ada suara ini, ada ini. Rumah pribadi nih ya? Iya, rumah pribadi. Abang nggak nanya sih, ngontrak apa kagak? Gelam Bang. Gelam. Ya gitu deh. Iya. Abang ke sono. Apa yang abang lanjut? Jadi di situ ada gangguan jin lah, jin klasik ya. Jin itu terbagi 2, ada jin muslim dan jin kafir. Oke. Jin muslim itu kenapa kok disebut satu jin muslim? Karena jin ini masuk Islam kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya kalau kita pergi di Mekah ada masjid jin. Pada saat Rasulullah SAW membaca Al-Quran, jin itu mendengar. Sehingga tertariklah hatinya, sehingga masuk Islam kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi jin. Oke. Nah ini jinnya definisi baik apa buruk nih kalau yang mengganggu dia itu? mengganggu gini. Setiap tempat, setiap tanah, setiap tempat, setiap rumah itu ada. Tinggal ada jin yang baik dan ada jin yang tidak baik. Jin yang tidak baik termasuk golongan jin? Jin kafir. Oke. Itu kategori jin kafir itu apa? Jin kafir itu jin yang tidak punya agama. Kalau jin muslim dia punya agama. Jadi jin gini, dari iblis, setan ya. Nabi Adam dan Hawa sudah diganggu oleh jin. Kan ya? Kalau enggak kita masih di surga Taman Firdaus. Betul. Kan gitu. Karena digoda Siti Hawa oleh jin, sehingga Allah marah, diturunkanlah ke bumi. Gara-gara makan buah holbi. Kan itu riwayatnya. Berarti Siti Hawa melihat jin nggak? Melihat setan nggak? Melihat. Pinter, kalau nggak melihat nggak pinter. Berarti yang ditemuin di rumah Gandaria itu waktu itu sejenis gangguannya apa Pak? Masih ingat? Kalau nggak salah ya, karena udah karena tuh yang pertama kan ya, ke sana. Terus medianya memang harus botol kan? Memang kita bersihkan rumah itu duduk begini aja, bersilah juga bisa. Terus kita buatkan air, kita siramkan, kita ini juga bisa saja. Lalu orangnya kita ruqyah, itu bisa saja. Tapi terus akhirnya sampai menonton kalau begitu kan? Iya enggak, maksudnya tapi waktu itu saat itu itu kan memang ada part of the show gitu kan, emang harus ada atraksinya segala macamnya gitu kan, karena emang lebih menariknya. Tapi yang terjadi akhirnya terusir atau enggak? Ya, jadi gini. Mungkin dari ratusan yang kita bersihkan, ada yang tidak total bersih. Karena waktu syutingnya itu live 2 jam. Tapi kita itu dikasih waktu 3 hari. Kalau sampai masih ada yang diganggu nih, kita disuruh bersihin sendiri tanpa syuting. Kita harus tanggung jawab. Bersihin sampai kelar. Ya. Yang abang temuin setannya apa aja? Jinnya apa aja? Waktu itu ada yang seperti genderuwo, ada suara kuntilanak kayak suara perempuan. Dan kalau abang nggak lupa, anaknya suka diganggu, atau kalau nggak salah istrinya diganggu juga.
Oke. Pernah nggak sih Bang pas datang kan ini karena kan kadang tuh kalau kita Iya. lagi yang pemiliknya yang ngerasa diganggu terus, tapi ketika orang lain datang nggak ada apa-apa gitu kan. Mungkin kalau pas datang kan ada kru, kamera, segala macam gitu-gitu. Alhamdulillah. Nggak ada apa-apa lagi gitu. Alhamdulillah, mudah-mudahan orangnya masih hidup ya, presenternya itu bisa jadi buat saksi. Namanya Bang lupa deh, fotonya sih ada. Itu pada saat di Sukabumi, ya, di Sukabumi, Cijantung, Abang syuting. Bang, saya mah gak percaya Bang ini. Kamu gak percaya itu hak kamu. Percaya, antara percaya dan yakin itu beda. Yakin kepada Allah. Yakin ada 4 tingkatan. Yakin, ainul yakin, hakul yakin, hakikul yakin. Percaya antara kita dengan manusia itu hablum minanas. Dengan Allah, hablum minallah. Gitu ya. Nah, lalu dia bilang gak percaya. Oh ya udah, kerjain aja dah. Gitu. Nah, kerjain berdua sama temen nih. Ustaz Haji waktu itu. Si presenternya. Presenternya. Mas Agung sendiri, Mas Agung ini produser pelanggan itu orang Kristen dan tidak percaya. Oh, abang kerjain akhirnya. Enggak, abang kerjain, produser mah. Dikerjain gimana Bang? Pada saat pembukaan mata zohir, mata batin untuk melihat, Biar bisa lihat. nah kita nggak pakai hipnotis, nggak pakai apa ya, karena kan orang di hipnotis jadi ngeliat ini jadi kayak jin, ngeliat ini kayak telur, ini kan sebenarnya. Ini kita nggak, kita murni dengan ayat Allah, kita mohon. Ya, kita buka terus pakai kameranya yang kamera apa, yang gelap, infrared. Itu di situ kita tinggalkan, dari sini berdiri nih, dan kita baca ini, kita tinggal, dengan sendiri, itu bahas sebentar tuh. Itu nggak ada 5 menit, itu kayak dicekek. Dia dicekek itu matanya, ini demi Allah ya, ini sampai mata melotot, kayak mati. Akhirnya dipanggil kita, kadang biarin aja dulu, biar ngerasain dulu, biar enak gitu. Setan gimana kan gitu. Habis menghina. Dan tidak boleh, kita tidak percaya, tapi jangan menghina. Karena manusia jin ciptaan Allah. Harus menghina manusia berarti menghina ciptaan Allah. Berarti menghina Allah langsung, secara langsung. You understand? Yeah. English. Tapi Bang Haji kan jin itu sampai seminggu nggak kerja itu. ada trauma di situ. Gara-gara lu Bang Haji lu ngerjain. Iya. Tapi Bang Haji kan itu kan yang pas si hantu-hantunya masukin ke botol. Habis dimasukin ke botol, Dibuangnya kemana? Iya. Kadang kita buang ke kali, kadang kita kubur. Terus kalau dibuang ke Kadang kali kita berarti kan lepas, jadinya kita banyak. lepas lagi. Ada satu riwayat gini. Waktu itu syuting di Tangerang. Setelah kita bersih, ini lucu. Kita pulang dong. Yang bagian tukang ngambilin botol kan ada tugasnya. Ya, kita tim kan kita pulang. Ada satu botol tinggalan dekat genteng. Ya. Pinggirannya lah. Jadi ini ada ada lobby ada. Lalu ada pembantu dibuka sama pembantu. Di atas genteng itu. Ya, dia lagi kebersihin. Keluar dah tuh. Wow, gua kesurupan dia. Jadi kesurupan kembali kita ditelepon. Aduh ya Allah, Tangerang lagi jauh, ya kan? Suruh ngobatin. Dan itu kisah nyata. Dan memang kan yang abang bilang tadi bahwa kita bersihin satu tempat ini atas permintaan orang itu. Betul. Mau kaya, mau miskin, mau apa kita tolong. Tapi No, sampai semua sekarang- agama, bayangin. Sampai sekarang masih ada yang request itu nggak sih ke Bang Haji? Alhamdulillah masih. Cuman kadang-kadang Lagi abang bersihin tempat gitu. kadang-kadang kan sekarang abang mengajarkan spiritual, mengajarkan ilmu paranormal ya, belajar hikmah Fevi untuk bagaimana orang itu bisa mengobati dirinya sendiri dari serangan santet flu, penyakit. Kedua bisa mengobati keluarganya, orang lain, bisa bangsa dan agama. Ya, jadi hampir seluruh Indonesia menurut abang ada. Jadi apabila dia ada di sana, abang suruh aja dia latihan, bersihin. Tapi nggak usah pakai botol. Pakai apa? pakai ayat Allah, sholawat dan air dan garam aja cukup. Orangnya kita rukyah, selesai. Karena nggak lagi syuting, ya kan?
Nah istilahnya seperti itu. Tapi ada bang temen gue Bandung banget, mau dirukiah apa kagak mempan juga tuh bang, ada tuh bang, tuh nggak tuh dia tuh. Di rukiah kagak mempan nih bang ya? Dia udah dirukiah nih, kagak mempan. Iya nggak maksudnya sakitnya bagaimana? Apa gangguan jiwa atau gangguan jin? Kayaknya gangguan. Harus mesti tes urin dulu dianya. Tahunya. Iya, halu gitu. Oh ya, Nih, apa benar nih? Apa Ini sampai ke Bali. Oke. Kalimantan pernah. Oke. Ya. Nah lalu disitulah bang belajar ya. Spesifiknya belajarnya apa? Belajar pengobatan. Pengobatan. Satu pengobatan, kedua buat kegawaan, ketiga buat keselamatan dan lain-lain. Ya. Gak ada, tapi yang memang gak ada gitu pelajaran khusus kayak memburu hantu gitu spesifik, ada nggak sih? Ada. Sebenarnya gini, nah, makanya abang cerita. Pada saat abang belajar itu tahun 85 kelar ya, tahun 85 abang berhenti. Abang berhenti, tobat kan, lalu abang buka praktek. Oh dia tahu dan Pas nikah abang harus buka praktek mau makan pakai apa. Ya. Nah itu awalnya abang tukang urut. Oke. Jadi kerja silat juga, urut juga. Nah setiap urut itu dulu masih dibayar 5.000 perak. Oke. Tahun 85 itu. Beras masih 100 perak gitu. Ya. Mas masih 12.000 sekarang. Ya. Nah, itu jadi tiap di rumah buka praktek ngurut apa semua ya baru ngebekam dulu ngekop itu dulu nggak pakai alat kayak sekarang. Ya. Kalau dulu tuh pakai gelas. Oke. Gelas kayak api tutup Tarik. tarik. Ya. Ya. Jadi urut satu badan. Nah, lalu belajar lagi yang lain. Ya. Lalu abang belajar dari kitab-kitab hikmah. Ya. Nah, ada guru-guru abang tahun 91. Guru abang itu Al-Habib Abdullah bin Muhammad Atos, cucu dari Karamat Empang Bogor. Oke. Al-Habib Abdullah bin Musin Atos. Ya, beliau menjelaskan kitab Sabil Muhtadin. Saya abang belajar lagi dengan adiknya beliau, Ahmad bin Muhammad Atos, sekarang ketua Robitoh Al-Habib. Itu belajar ini untuk ini ya, kita tuh karangan Imam Ghazali dan lain-lain ya. Kita bang punya guru bersanad ya. Banyak orang kan tidak ada sanadnya. Nah jadi disitulah abang memperdalami. Tahun 94 abang pergi haji. Oke. Haji oleh guru disuruh pergi haji. Abang bilang duit dari mana? Kosong lompong istilahnya kan. Tapi guru memberikan semangat. Ya. Guru memberikan semangat. Kamu bisa menolong orang, tapi kenapa diri kamu tidak bisa tolong? Jangan kamu menjadi manusia seperti lilin, bisa menerangi orang tapi dirinya terbakar. Jangan. itu apa quotes yang diingat-ingat? Yo sampai detik ini. Nah disitulah abang memohon kepada Allah dan puasa. Abang amalkan satu selawat, puasa, mohon kepada Allah. Alhamdulillah Allah kabulkan. Berangkat haji dikasih duit dari pasien atas keberhasilan yang abang bantu. Oke. Sampai ke hantu tuh gimana? Iya. Berburu hantu. Nah, tahun 85 terus abang akhirnya dari pengobatan Iya, segala segala macam macam, kan. ya. Akhirnya ada yang datang minta tolong. ya nggak tolong masalah rumah tangga, melakukan apa semua, nggak tolong misalnya ada gangguan jin atau apa, atau anaknya sakit diganggu jin atau apa semua. Dari situ berarti awalnya ya. Iya. Justru awal dari praktek Iya. tersebut malah ada yang minta tolong buat ini ada Ya yang macam-macam. keluar, gitu. Ya. Jadi pemburuan itu kan mulai 2003. Ya. Tapi sebelumnya abang berarti udah terima, Buka. Bang udah terima. Tahun 85 abang sudah buka praktek. Oh. Ya. Nah sampai sekarang ini berarti sudah 38 tahun abang menjadi paranormal, metafisika, spiritual, para psikolog, Ya. alias dukun, dan gitu aja bang. Oke. Mau ngomong apa kayak Tapi terserah. ada yang ini katanya bang, Bang Haji, pemburu hantu yang asli itu cuma terbatas. Ya betul. Ya. Betul Berarti ada yang palsu, ada yang asli, itu bedanya apa? Iya. Maksudnya Begini. terbatasnya gimana? Pemburu hantu yang asli itu ada 11 orang. Oke. 11 orang. 11 orang ya. Dan kita punya apa yayasan pemburu hantu Indonesia.
Oh, yang didirikan waktu itu. Iya, waktu tahun 2004 kita didirikan. Benar abang-abang yang buat sudah ada Oke. dengan kawan-kawan. Dan dewan dakwah atau dewan penasihat. Jadi pemburuan itu dakwah, doa. Oke, itu yang diakui 11 tuh bang. Iya. Nah, berarti kalau ada yang ngaku-ngaku, ada yang lain ngaku-ngaku abang. Iya ngaku-ngaku dan memakai cara-cara yang salah. Contohnya, Nah, Bang? contohnya memakai sulap. Tuh, Jadi pakai sulap. Sebenarnya ini masukin botolnya botol aqua, botol ini ya, juga nggak boleh. Itu pakai botol biasa, nggak masukin ke botol. Juga bisa kita buang. Gitu. Nah, itu ada keluar asap, keluar api lah begini-gini kan lagi jadi jelek nama kita. Itu Dia bukan kalau itu. bukan banget itu maunya. Iya. show doang. Oke. Jadi apa disalahgunakan. Oke. Ya banyak seperti itu. Ya. Oke. Jadi tapi tolong jangan menyamaratakan semua bahwa orang yang menolong seperti itu jelek semua. Tidak jelek semua. Emang ada yang menyamaratakan bang? Ada. Oke. Ada orang-orang yang menyamaratakan yang memang mungkin dia tidak mengerti, mungkin dia tidak tidak belajar, gitu ya. Misalnya kalau kamu tanya sama sekretaris abang, dia kagak ngerti, karena dia nggak belajar tadi. Ya. Karena memang kalau di sini di Paranos juga tahu kalau di Meta Pribadi kita emang ketemu sama orang yang pekerjaan yang macam-macam. Benar. Jadi kita emang penasaran aja sebenarnya Iya, ada apa. boleh. Ya. Jadi kayak kemarin tadi aja kita sempat ngobrol. Sebenarnya gimana sih waktu itu masih ingat sih ya Bang Haji ya. Kamu umur berapa waktu Kayaknya itu? kalau 2003 sih aku udah lulus SMA. Oh udah besar, udah besar, udah bandel juga. Aku Oh, aku baru bandelnya udah lulus sekarang. Besar. Ada tua. Sekolah. Lu juga sekolah ya? Gue SMP. SMP gue. SMP. Iya, iya, iya. 85 kita masih balita masih Iya. setahun belum lahir Lahir. belum lahir. Tapi yang pasti maksudnya kan pernah nonton tuh gue ada adegan kayak masukin ke botol. Iya. Itu maksudnya gimana? Emang apa semua hantu harus dimasukin ke botol atau gimana? Atau emang itu for the sake of the show? Saat itu show-nya memang lebih menarik ketika kita masukin ke botol nih gitu. Atau apa tuh Ya. saat itu tadi? Kalau boleh tahu nih kita. Jadi gini, Pasal. Bang terima kasih kepada PT Grageti Production House, pada Pak Isan, ya, yang mungkin nanti nonton, Bang Wita, Pak Wita, mereka produser eksekutif, Ya. dan kepada Mas Agung, produser pelaksana. Ya, terima kasih dan juga kepada Mas Ali Rahman. Tahun 2003 dari Abang Bukit Duri pindah ke Otista. Otista Kampung Melayu ya. Nah, di situ Abang dipanggil untuk main pemburu hantu. Oke. Tadinya Abang menghina gitu. Itu pemburu hantu ngapain kayak ngangon bebek gitu. Abang menghina. Ya, ya, ya. Gak tahunya gak lama datang manajer sama murid Abang bahwa Abang dipanggil untuk main. Nah, background Abang apa? Background Abang mau ngobatin orang dengan rukiah. Oh jadi bukan satu kelompok itu emang udah ada dari awal, enggak itu disatuin di acara itu berarti beda-beda. Jadi Itu kita ada berapa orang kan ya Pak? 11. Jadi Abang awalnya masuk ke situ, ke pemburuan itu kan atas panggilan gitu ya. Jadi nggak bisa sembarangan Ya, juga. ya, Banyak ya. orang yang mau masuk ke situ untuk bayar, mengapa? Kalau beda jalurnya itu Gak bisa masuk. Oke. Makanya salah satunya almarhum Ki Joko Bodo ya. Oke. Nah, salah satunya itu Oke. masuk ditolak ya. Ya, 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 ya. Dan yang lainnya. Lalu abang masuk di situ, dilihat background abang apa? Oh background abang ada Majelis Taklim dan Zikir Ridwan, ada pengajian kan tahun 95 itu orang buka Majelis Taklim dan Zikir kan itu. Terus background abang dari silat, dari mulut dan lain-lain dan Ya. pengobatan ilmu hikmah ya. Ya. Karena gini, untuk pemirsa dia tahu juga bahwa ilmu itu ada beberapa macam. Ada ilmu adat leluhur yang Ya. tidak bisa kita ganggu. Ya. Oke. Ada ilmu santet. Ya. Ada ilmu kalau adat dan leluhur sama ya. Ada ilmu hikmah yang memang diambil dari kebesaran ayat-ayat Allah. Oke. Kalau ilmu hitam ada juga dong? Ya, ilmu hitam maksudnya ilmu santet. Kesantai. Ya, dari situ. Oke. Oh, gak ada ilmu hitam, gak ada ilmu putih, ada ilmunya abu-abu, belang-belang. Ya, itu ucapan aja. Iya. Akan Kiasan, ngomong kiasan. kiasan.
Yang mau ngomong apa terserah, yang punya mulut dia ya kan. Iya. Gitu. Nah, berarti selama abang udah hampir berapa puluh tahun nih jadi pemburu hantu lah ya. Ketemu yang paling susah ada nggak bang hantunya? Yang abang juga kayaknya gue kalah nih. Enggak, kalau buat kalah Nggak mau. tidak boleh. Enggak, kenapa harus diburu nggak sih? Maksudnya kan Itu kan namanya film, namanya juga film pemburu hantu. Kita mau judulnya apa juga? Abang bikin lagi film, pemburu alam gaib. Abang produser pelaksana, produser eksekutif, karena sutradara. Kerjasama dengan mantan-mantan orang TV. Oke. Itu tahun 2013. Kalau pada saat itu pas abang itu- selama Nah ini selama yang pemburu hantu iya, ini. pemburu hantu tuh itu Begini, emang ngincer hantu yang sejenis apa enggak? Gue begini. Pemburu hantu itu gue jujur ya, ini fair-fairan nih. Gue tuh percaya nggak percaya. Jadi gue ngerasa semakin gue takut kalau di rumah kan, kayaknya ada. semakin ada. Tapi kalau gue santai, gue nggak peduli. Udahlah kalau ada juga. Kecuali gue akan percaya nih ya. Kalau gue berkata apa, misalnya gue dari atas dari kamar mau ke dapur, pas gue tau gak? Itu gue langsung Tapi takut. lu ngalamin sendiri hal mistis pernah nggak? Kalau kayak suara atau kayak Feeling. ada feeling. Lu pernah nggak? Tapi gue nggak percaya sebelum dia muncul gitu. Hayo lu. Gue nggak mau sih kalau begitu. Wah kalau kayak gitu gue baru. gue tuh percaya nggak percaya juga. Cuman gue nggak mau sompral Hmm. orangnya. Iya, bener. Jadi kayak tekong juga lagi gitu. Takut kan? Kayaknya terakhir yang gue ngerasain kayak ini mistis atau enggak ya, tapi gue ngerasa itu mimpi. Cuman kayak di rep-repan gitu waktu gue di rumah sakit 15 hari pas covid waktu itu, di hari-hari keberapa gitu, gue tiba-tiba lagi tidur terus gue rasa gue melotot gitu kan, kayak kebangun terus kayak ada yang dari belakang gue meluk gitu, terus gue gini bangun ti kayak gitu itu yang gue paling ngerasa. Terus abis itu gue bangun langsung gue nyalain Spotify cari Al-Quran. Ada Dinos ada nggak? Ada Dinos ada, gue nyari noise tuh. Oh gitu. Itu kali ya, itu kayak pengalaman Ya. ya gitu, mimpi kali ya. Itu nih gue masih kayak gitu, cuman percaya tapi gue takut kalau soal nggak percaya gue gitu. Iya, Karena kan bener. emang ya di agama gue kan ada terserah gitu, kita harus Iya. percaya akan adanya jin, ada makhluk halus gitu, kita percaya gitu. Cuman gue nggak tahu gitu kalau ada gitu. Lihat kan gak sih gitu sih nah. Oke, sama kayak gue banget loh. Makanya hari ini kenapa kita bahas-bahas ginian? Ini ada Bang Haji Ridwan nih, pemburu hantu. Makanya Gue pernah nonton acaranya. Kapan? Kayak masih sekolah deh waktu itu. tahun 2003 sampai 2007. Udah 3 Satu tahun taping, 3 tahun kita live, seminggu 2 kali. Kita syuting. Pemburu hantu kan? Iya, jadi pemburu hantu. La TV bukan itu? Iya, di La TV. Kita ada ya namanya Yayasan Pemburu Hantu Indonesia. Sampai ada yayasan pemburu hantu. Iya dong. Kita ada paten. Oke. Kita ada izinnya. Kalau itu tidak boleh, tentu KPI, MUI sudah melarang. Iya. Logikanya aja. Kan reality show. Iya. Walaupun kita ada improvisasi dan lain-lainnya. Improvisasinya pas bagian apa? Pas kalau saya lagi main silat di atas genteng, Oh ada terus buat lompat, gaya-gayanya gitu ya, maksudnya. saya ada background silat. Buat menarik, ya kan? Iya, Ada kan? aksesorisnya lah gitu. Pernah di rumah Lamting dulu kan, anaknya Lamting Taekwondo itu. Ya, itu kita syuting dan anaknya Indigo. Sebagian orang mengatakan Indigo itu kalau nggak halu gila. Oke. Dalam- Kalau nggak halu gila. Ya. Sekarang kita tanya dulu, dia pakai sabu apa enggak halu? Masa anaknya Lamting pakai sabu? Hah? Ayo logika dulu kita bisa. Ya, Bicara oke. gaib dulu deh. Oke, paham. Pada saat kita membersihkan, dia bilang, Om masih ada tuh. Lu masih ada. Ya udah, sekarang kamu saya ajarkan, boleh telepon Lamting kalau saya bohong. Ya, terus saya ajarkan walaupun dia non Muslim. Ya. Lalu kita dampingi dari belakang. Ya, kita dampingi dari belakang. Dia cuma menunjuk ini, kamu nanti kalau Om Haji kasih kode kamu hantam gini ya. Terus kita mulai kita hantam ini belakangnya dia begini. Coba kamu lihat masih ada nggak? Hilang Om. Terus di rumah Iramaya Sopa, saudaranya Iramaya Sopa.
Boleh tanya sama Sofa. Iya. Enggak, berarti Bang Haji udah dari tahun berapa sih akhirnya kok tiba-tiba jadi pemburu hantu Iya. gitu sih? Oke, abang akan cerita siapa diri abang awalnya. Dari ini pertemuan orang tua abang. Nggak usah. Enggak, Kejauhan. Apa Kejauhan. lagi dibikin dulu? Iya, Lagi siapa dibikin. lagi? Udah lahir aja deh. Lahir dah. Jangan. Udah lahir. Bikin ini bang. Mulut tuh mulut kan Iya. itu. Lahir. Gini, abang pernah pesantren, tapi pada saat pesantren abang bandel. Abang bandel lah pokoknya. Ntar bang. Bandel pesantren. Ya oke, bandelnya ngapain ya? Dulu papa Hmm. abang tuh saking mau makan aja jual celana, jual baju. Oke. Oke, abang SMP kelas 1. Ya. Papa dan mama pisah. Oke. Ibu almarhum menikah lagi, papa menikah lagi, ibu menikah lagi dengan polisi Ya. 2 kali, Ya. dapat anak 1 ibu dan bapak. Oke. Oke ya. Ya. Lalu papa menikah lagi. Kalau mau dibilang sebut anak sekarang nih anak broken home. Bukan oh. Ya. Kalau anak sekarang anak milenial. Kalau zaman dulu. Anak broken home aja. Sama dong. Sama dong. Nggak ada milenial. Ada ya. Dulu zaman SMP mana ada bahasa milenial, tidak ada. Nggak ada ya. Nggak ada. Broken home. Pokoknya anak gronek lah gitu. Oke bang. Lalu abang pesantren sempat abang dagang ganja. Oh bangor. Oh bandel. Iya pak, makanya bilang Bangor. dagang ganja, dagang obat, ya. Di pesantren. Iya. Bandel. Jadi benar. Abang nggak ini nggak. Terus JP almarhum dulu bandel juga. Bandel banget. Mendingan bandel dulu baru tobat. Iya. Betul, Dengan betul. mantan preman daripada mantan ustaz. Nah, Benar. ya kan? Jadi Abang bandel nih kan jadi. enggak. Tapi abang tuh karena tuntutan hidup, apa susah, ya kan? Mau makannya jual celana, jual baju setiap hari Ya. satu negara. Ya. Akhirnya abang ada pergaulan yang tidak baik, Ya. ya setiap hari mabok. Nyimeng. Dagang. Nyimeng nggak kuat abang, dagang nyimeng, tapi nyimengnya nggak kuat. Oh dagang doang. Iya, 2 isep teler, tidur. Tapi duitnya habis buat bandel lagi. Enggak juga, Oh, enggak. kasih ke orang tua. Oh. Oke. Kasih ke orang tua. Oke. Kasih ke orang tua. Jadi lalu ntar 2 hari 3 hari nggak pulang, terus cari nama bapak, kan? Nggak pulang, kita digebukin sama orang tua. Ya. Enggak. Tapi tetap aja begitu. Oke. Ya, akhirnya kata mama, kapan sih lu sadar? Ya. Nyusah apa lu berbuat begini? Entar mak kalau udah kawin. Iya. Terus pas dinasihatin juga, entar mah kalau udah kawin. Enggak. Lagi nggak sadar. Kagak, itu bayar cimeng. Tapi kalau bayar minum, ya kan? Seger. Sebenarnya juga. Entar mak kalau udah Bengkak. udah nikah, udah kawin. Ya. Jadi kalau kawin sama nikah kan beda. Ya. Kalau kalian tuh ngapain dong? Kawin pakai urat, nikah pakai surat, maksudnya gitu. Iya. Enakan murah sih. Enakan murah. Ya tergantung orangnya. Iya. Bakso Ada yang beli kambing bentar, kambing mati, ya. Bisa kebahasan ini kapan dihibur. Iya. Bener. Oke mas, setelah lalu semua itu. Lalu singkat cerita, kita singkat kata jelas ya, karena abang juga masih ditunggu lagi ini. Oh, banyak Ada yang rapat, ngomongin. nah, malu dari laris. Lalu abang nikah, akhirnya abang oke, gue cari dulu istri kata mama nih, Iya. biar kawin dulu biar ini Tobat gitu ya. tobat. Kita kalau dulu masih erecting tuh, kalau Kayak Garo. wow, Motor Garo kan dulu langsung oh, gitu. iya, Ngebut banget ngebut. Abang memang senang balap jalanan dulu. Oke. Pasar di Pramuka, di Jatinegara, Matraman gitu. Lalu abang bilang, oke, kalau minta uang ya mama nggak dikasih nih, ngamuk, baru gitu kita angkat, biar mama bersihkan tidurnya, biar bangun ngasih duit maksudnya. Nah, lalu subhanallah, akhirnya Allah kasih abang ketemu jodoh, bukan jodoh pacar ya. Pacar. Yang disebut jodoh itu pada saat kita sudah menikah itu disebut Jodoh. jodoh. Akhirnya tuh pacarnya lah. Nikah ya. Ya, akhirnya dinikahin sama
orang tua. Ya. Kata mama, Udah janji udah, nih. udah lu nikah aja deh. Hmm. Lu cuma modal barang aja, kasar begitu. Nggak usah modal. Hah? Barangkali. Oke. Barang yang ngambang. Itu kadang-kadang. Ya gitu deh. Terus nikah nih. Sampai umur 19 nikah. Nikah Umur muda. tahun, nikah muda. Oke. Udah dapat anak 2. Tobat tuh udah ya. Tobat total. Lulus. Lulus. Nah, Oke. pokoknya kalau Tapi jadi- itu emang bukan dari orang tua yang punya keahlian gitu untuk. Nah itu beda lagi. Sekarang kan abang cerita ini cerita riwayat dari bandel terus tobat. Oke. Tobat nih. Iya. Tobat. Alhamdulillah, memang kalau dicari tanya keturunan memang dari ibu bisa ngobatin. Bapak juga bisnis ya Jakarta Singapura. Dulu kakek dari bapak dari ibu bisa semua. Semua tuh. Bisa dukun urut. Oh, dukun urut. Dukun ngobatin, Ya, dukun kampung lah. Ya. Beli. Abang bawa istri juga waktu itu. Ya. Bawa istri. Itu kolesterolnya gitu. Hmm? Makan kambing. Wah. Oh, belum. Habis itu kan ke somai. Oh, iya. Kawinan kan. Langsung bulan madu. Terus kamu pagi kemana? Kok belum turun dari hotel? Hati abang gak enak. Langsung mau jemput. Pas jemput dia turun tangga dia jatuh. Abang pikir dia punya darah tinggi takutnya kan apa. Gotong masuk kamarnya bininya udah nangis. Terus kita obatin hampir setengah jam. Itu pas matanya melotot aja. Gitu. Abang pikir ini apa sekarat maut. Tapi enggak. Gitu kan? Ya kita pahari dia baik orangnya. Lalu aku baca kata sebentar ya. Lalu kita obatin berdua dengan Ustaz Aziz. Setelah selesai, saya bilang, Bang, abang kenapa? Aduh Bang Haji, saya ini ratusan jin yang menyekek saya. Mungkin waktu kita syuting di gudang di Sukabumi itu gudang kosong, Ada yang ikut. jadi ada yang ikut. Ya. Gitu. Contoh gini aja, ada polisi pemburu preman. Ya perhatikan. Pas polisi ini datang, preman kabur. Ada yang diam aja, Oh. nggak takut. Ya. Gitu dong. Nah Ada. kita pemburu hantu. Ada yang kabur, ada yang gini. Ya, Berarti kan diincar, hitungannya wangi dong berarti ya. Maksudnya kalau kayak dunia per iblisan kayak ngeliat, ini dia nih pemburu nih. Iya, Dateng nih. liatin lo. Kita kebayang nih, kita masuk satu kampung orang, kita acak-acak, Kak. Marah gak? Iya. Jelas marah. Enggak. Iya. Begitu juga bangsa jin. Makanya ada adat istiadat tuh mitos atau apa kalau masuk hutan, masuk kampung orang, masuk ini kamu kencing kan zaman dulu numpang-numpang, berbisi gitu ya. Iya. Betul. Nah itu kita obatin langsung dan itu benar-benar terjadi. Oke. Itu berarti yang paling agak. Iya. Apa tuh Bang yang Karena keluar? hampir mati. Hampir mati. Nah itu yang paling berat. Pas abang obatin yang keluar tuh apa tuh isinya tuh? Jin-jin. Banyak. Banyak. Ya istilahnya itulah jelas lah akhirnya kita obatin tapi kita nggak mau naik jinnya dari mana kayak dari mana yang penting ini sembuh dulu. Sembuh setelah sembuh kan kita tinggal tanya tadi kenapa Bang? Abang dibilang sakral mulut kagak tapi kok kayak dicekek gitu. Bener Bang, saya cekek dulu mau ditarik Wah, saya bilang enggak, itu dia Sukabumi. Kalau dia Sukabumi dari Ciawi sampai Tasik saya masih berburu. Jadi setan-setannya udah kenal abang. Jadi kayak abang datang gitu kan. Bawa apaan nih Bang? Iya. Kita ngajak perang. Karena setiap Abang datang. jadi setiap kita syuting di daerah mana itu kita izin juga dengan ketua di sana. Kita menghormati lah. Jurkunnya lah ya. Kira mau Angga juga juru kunci juga. Kita mainnya kagak di kuburan. Kuburan di juru kunci. Jadi orang mana dari situ. Jadi kita ajaklah main ini kan. Ada yang sambil Bang, kirain bohongan Bang. Saya nyesek nih, syukur gitu. Ngeledek aja kalau mau demen. Kan acara TV-nya akhirnya diberhentikan. Terus sampai sekarang. Diberhentikan karena apa? Karena Lat TV itu waktu itu diduga didengar abangnya ada hutang apa ada yang dijual. Iya, itu kan. TV sekarang
Kenapa tidak main di TV One? Karena TV One menjadi TV berita. Ya oke, itu aja sih. Ya, tapi maksudnya kan akhirnya acaranya diberhentikan, terus akhirnya Bukan diberhentikan sama MUI ya, sama KPI tidak. Malah banyak enggak. orang yang bersyukur banget. nggak ada mas. Bayangin, banyak bersyukurnya apa? Orang non Muslim, Buddha, Hindu, Kristen, kita bela kok, kita bantu dengan kayak gitu kan. Berarti nggak ada salahnya gitu. Iya. Tontonan untuk tuntunan. Enggak sih, sebenarnya pertanyaannya adalah setelah acara itu diberhentikan, tadi kan abang bilang Ini bisa kecilin dikit nggak? masih Kecilin dikit punya abang. masih terima Soalnya truk udah banget. Masih. Makannya banyak kali ya. Masih terima orderan kalau Ya. misalnya ada yang butuh bantuan. Nah, tapi akhirnya amat satu tim yang ada di situ sempat barengan lagi nggak sih bang di luar acara itu. Begini, semua tim itu sudah sebagian sudah buka praktek. Oh udah masing-masing langsung. Mungkin udah buka praktek. Jadi kayak Eji Rafiuddin buka pesantren pengobatan orang gila di Tangerang gitu ya. Ustadz Aji buka praktek, Ustadz Sarif gitu. Dan juga ada Kiai Haji Syarif Rahmat, Sadar Quran, Master Agama, menjadi dewan dakwah kita, dewan penasihat kita gitu. Jadi kita dan beliau bikin buku judulnya Pembunuhan itu dalam Tinjauan Syariat Islam. Okay. Oh, makanya sekarang ini kalau ada pro dan kontra biasa, ya kan? Ya. Contoh yang Wahabi lagi ribut sama yang Ahli Sunnah, kan gitu Ahli Sunnah wal Jamaah ya, ya dong. Nah, kayak dulu lagi orang sholat pakai kunut nggak pakai kunut ribut, wah, nah itu kan biasa, ya kan? Karena kata Rasulullah SAW, nanti umatku terpecah belah menjadi 73 golongan, yang hanya satu yang aku terima yang dekat dengan aku yaitu yang Ahli Sunnah wal Jamaah. Nah sekarang ini banyak orang yang mengaku Ahli Sunnah wal Jamaah semua, bingung yang mana nih, kan itu? Ya udah kita usah kita sama Allah aja, lebih Allah, itu aja. Oke. Berarti nggak pernah barengan akhirnya untuk. Nah, kadang suka ketemu, suka telepon-teleponan. Oh berarti emang setelah acara beres langsung udah punya kesibukan masing-masing ya, Enggak. kegiatan masing-masing. Jadi kebetulan yang tinggalnya kan jauh-jauh, ada yang ada yang di Jakarta, ada yang di Ciledug, ada yang Tangerang, ada yang di Jawa tinggalnya gitu. Tapi semua buka praktek, ada yang Cikarang, macam-macam. Tapi kalau jadi paranormal, Bang Haji ilmunya diturunin nggak sih Alhamdulillah bang, ke anak? anak abang bisa, cuman anak abang sekarang larinya ke politik. Tapi bisa. pada saat umur 15 tahun, itu abang demi Allah itu pada pesantren di Ciawi. Jadi abang itu ngobatin orang di Cianjur Ujung. Nah, jam 12 malam itu Kiai telepon, anak abang telepon. Kenapa? Ini Pak, itu waktu itu anak abang umur 15 tahun. Karena di pesantrennya banyak ya. Terus dia bilang, Pak ini dapat salam dari Kiai. Kenapa? Ini ada perempuan 8 orang kesurupan di pesantren, tempat ngaji, tempat zikir masih kena. Karena kena itu bukan dasar dari tempatnya, tapi dari hati kita, dari kitanya sendiri. Saya bilang, karena saya Bapak ingat waktu Bapak ajarkan kamu, ingat Pak. Nah ini Bapak tambahkan sedikit cara ilmunya gini-gini. Jadi dia obatin, Bapak kasih waktu 25 menit. 25 menit kamu nggak bisa, Bapak turun dari Cianjur ke pesantren Ciawi. Cuman kadang kalau bisa sih sembuhan, karena tuh Bapak turun tuh tikungannya banyak di Cianjur tuh malam kan. Waktu itu. Nah saya berdua dengan murid asisten. Hati saya udah nggak tenang, udah nggak enak. Akhirnya 20 atau ya 20 menit lah saya telepon. Saya Bapak gimana? Udah sembuh belum? Bang, udah Pak, alhamdulillah sembuh. Itu tenang. Jadi abang nggak turun gitu. Itu ustadznya nggak sanggup kan? Ini kayak nggak bisa Pak. Ini palan katanya nih anak-anak umuran tuh nih, tolong telepon papaan sekarang, telepon papa lah gitu. Jadi emang harus turunin. Ada yang enggak lah maksudnya. Oh ini nggak ada deh anak yang ini gitu. Bisa gitu nggak sih? Anak saya sebetulnya bisa, cuma dia tidak mau menonjolkan. Kalau saya memang sengaja saya menonjolkan karena jadi pekerjaan profesi saya dari, ya bayangkan aja tahun 85 dari saya mau makan besok
mau makan buka puasa ntar sore aja nggak ada duit buat buka puasa. Iya. Udah profesinya di situ cari Anak uang di situ. apa mau makan buat besok aja anak bini saya kelaparan istilahnya saya sampai minjam uang. Ya. Sekarang orang menghina enak aja gitu. Saya sikat, saya tabrak. Yang Benar. menghina itu masih siapa? Hah? Orang-orang yang nggak suka aja dengan saya. Oh, ya kan? ada bang. Nabi Muhammad SAW aja dihina, difitnah, dizolimi, dilamparin kotoran, tetap sabar. Ya abang juga sabar, tapi manusia biasa tentu ada kesabarannya, ada keterbatasannya. Oke. Sebenarnya sabar itu tidak ada batasnya, tapi ada hikmahnya. Iya. Orang sabar itu pantatnya lebar kok ini. Waduh. Oke, lebar ya. Tapi ngomongin soal pernah nggak sih akhirnya keluarga yang diganggu gara-gara kegiatan Oh iya, hantu? benar. Apa? Kaget aja. Benar. Iya, apa? Itu pada saat di Sukabumi, kan abang istri di kamar nih, ya kan? Kita makan kambing nih, ya nggak? Bulan madu sekalian nih, ya kan ya? Istirahat tuh bang. Hah? Istirahat tuh kan. Waktu itu alhamdulillah 4. Duit banyak. Duit banyak kan, masih ganteng. Iya. Perawatan muka aja sebulan 15 juta bang. Iya. Di era 21 tuh berapa gaji? Enggak 4 berarti. Dulu 4. Oh, bini Bandung 2, 4. Jakarta 2. Cakep. Sekarang Sekarang 1. Ada. Jadi ya bini banyak kita jangan bangga lah ya. Iya. Bukan soal bangga, tapi kita menolong orang. Namanya artis tahu sendiri kan. Ya. Bang kan gitu. Ya. Balik kayak saya, ya abang mau bunuh 3 biar keempat kan gitu. Iya, betul. Ganteng Kalau ya. nggak, saya bunuh diri nih bang. Lu? Waduh. Ada yang datang ibu bawa anaknya itu suruh milih. Wah. Ada sampai begitu. Karena abang paling ganteng ya? Bukan kan ngetop jadi artis. Oh ya. Bayangin aja kalau lagi syuting itu, Iya. ya subhanallah. Kayak MJ ceramah itu, Iya. ceramah di Bukit Duri, tempat Iya. abang pernah juga kenal juga kan ya, bisa Fatihah. Jadi abang syuting di Jogja. Ya. Kalau jalan kaki dari mana ya? Itu bangsa 500 meter tuh orang udah penuh. Kan. Nungguin Pada apa? minta salaman, pada minta ini. Ya. Sampai ada ibu-ibu hamil, Hah? Ustaz stop dulu, tolong doain istri saya. Ya. Biar pengen seperti Ustaz. Ya saya bilang, saya bukan siapa-siapa. Tapi kalau minta doa, ya kita doakan. Suami pegang begini, kita pegang tangan ini. Ya. Terus minta air, kita bacain. Makanya banyak ulama-ulama, kiai habaib, kalau lagi turun ceramah kan, Ustaz, minta air dong, doain. Bukan pasien enggak. Ya. Dia suami istri. Hmm. Suami istri begini rasanya. Nah ini make nih. Ya, make. Terus dia bilang, Bang, kenapa suami saya kalau tiap tidur kayak ngomong ini ada pasir, ada gangguan, ada ini, ada ini. Bang, Bang Rukia masih begitu, oh. Coba tanya, jujur, di Quran. Kau pakai sabu nggak? Ada bini, bener bang, pakai bang. Pantas aja jadi halu. Itu bagaimana mau diobatin? Itu obatnya beda. Itu Sendiri rehab. Iya. Salah. Tapi kalau itu kan kalau soal ya, tapi kalau soal dunia periblisan iya. kan yang pasti yang ngeganggu tuh yang jahat lah intinya ya. Setan. Enggak, ada juga. Jin itu kayak manusia. Iya ada. Ada yang iseng, ada yang baik. Ada yang bahaya Nah, bang. Ada yang menolong. kalau itu ada urutannya nggak sih bang kayak gundurwo itu Ya, ini gini. termasuk bagian yang mana? Ya. Pocong apa gitu itu. Tahu begini ya, dari iblis dulu ya. Iblis menjadi setan. Ya. Namanya ya. Iblis, Ya, setan. setan terbagi lagi. Ada yang namanya genderuwo, kuntilanak, ada pocong, tuyul segala macam. Itu maksudnya kalau di kakaknya tuh apa gitu? Iya. Kakaknya Iya, kakaknya itu. Anaknya setan tadi. Gampang. Berarti bapak. Masuk urutan capilnya apa? Nah, Juta. untuk capilnya gampang. Berarti bapaknya saya iblis. Itu bapak itu. Turun setan, turun lagi jin, jin terbagi lagi, jin muslim, jin kafir. Turun lagi di kakaknya itu. Yang paling rempong yang mana tuh? Yang paling ribet. Kalau urus genderuan paling males nih gue nih kalau misalnya lagi kayak ngumpul. Ini ada orderan gitu. Buru hantu di mana? Kalau abang gini ya. Ngumpul lagi nih gitu. Kalau abang tidak ada kata takut. Kalau abang menjadi spiritual taruhannya nyawa. Banyak murid atau kawan yang pada saat dia mengobati orang terkena santet atau dia gangguan jin, itu berbalik ke dirinya.
Oh kebalik malah masuk Kebalik. dia. Tapi biasanya emang yang pengalaman Bang Haji sendiri atau mungkin murid-murid Yang Abang, paling dahsyat, Paling dahsyat. ini nih paling yang paling dahsyat pengalaman abang nih demi Allah, malam tahun baru 31 Desember ada fotonya itu di rumah di Sukabumi tahun 2005 kalau nggak salah. Itu abang syuting dengan ya Pak ini harus dari tadi nggak, oh iya kamu bacain ayat ini kamu usapin mukanya ini semua ada ya, nanti insya Allah kalau belum kamu telepon aja tuh. jadi emang di akhirnya kayak keluarga juga diincar gitu ya. Dan satu lagi produser Mas Agung itu beragama Nasrani, Ya. produser pelaksana itu tadi nggak percaya, akhirnya rumahnya diganggu. Sampai ke yang Akhirnya kita terlibat iya. akhirnya ikutan diganggu. Orang Latifi pernah juga waktu di mobil mobil apa yang kalau ini buat Jack mobil ini apa yang buat syuting tuh yang Iya. di itu ya, dia di ini kan Jeep. Jeep ya, betul Jeep. Ya udah itu sampai diganggu pernah. Diganggu kayaknya oleh kok siapa dia memang penakut gitu. Sampai seperti itu. Dan rumahnya sampai minta membersihin juga gitu. Terus apa lagi tadi? Jadi emang akhirnya semua yang terlibat akhirnya emang jadi isengin Iya. juga ya. Ya. Tapi bukan abang yang isengin kan? Enggak. Kalau presenter memang abang karena dia ngomong itu nggak ngenakin gitu. Udah apa sih bang? Nanti. Wah, Apaan nih percaya gua gitu. Lu nggak percaya, gua mah ini lu Ya, nggak makanya percaya lu. gue percaya nggak percaya tapi gak mau sombral. Dia jangan sombong. Jangan Ya. sombral. benar. Coba aja kamu ke kuburan mengambil diri. Setan tuh jin itu kayak manusia. Jin itu kayak manusia. Kamu sombong depan dia akan kesini. Bukti gini, ada tetangga abang, sakit meriang udah ke dokter nggak baik. Bang, mau ke Bang Haji aja deh obatin tetangga beda dua rumah. Saya bilang, Bang, kemarin kencing di mana? Dekat kuburan, Bang, kalau bangun rusak. Oh, kesan. Udah. Nggak Ya, ada gue, apa-apa. mentang dekat rumahnya, kuburannya, dia wilayah gue. Wah, itu sakit. Bahaya kan? Ini emang gak boleh sombral bro. Nggak boleh sombong lah. Gak boleh sombral. Tapi ini kalau Yang mutakabir, yang sombong hanya Allah. Ya. Pakaian Allah jangan dipakai. Betul. Marah. Betul. Itu aja. Saya nggak percaya santet, saya nggak percaya ini, nggak masalah. Lihat aja itu di Ustadz Faisal sekarang. Ya. Dokter ahli bedah. Dari dia nggak percaya, jadi yakin, jadi idol yakin. Oke. Itu yang masuk paku semua, dari mana yang masuk paku? Pas dioperasi pakunya keluar mental. Coba. Itu aja, itu ada santet. Ya. berarti enaknya saat itu jadi pemburu hantu apa enak gak enaknya? Suka dukanya ada. Suka dukanya. Setiap pekerjaan Allah berikan ujian dan suka dukanya tentu ada. Contoh satu nggak usah jauh-jauh. Ini depan kita aja nih duduk pesilat pegel tuh ntar. Iya kan? Pegel, ada pegel. Ya ada pegelnya kan. Berarti ada senangnya ada pegelnya. Ya. Dan kita harus syukuri. Ya. Ya alhamdulillahnya abang di pemburu hantu bisa kuliahin anak, Ya. bisa ibu abang bapak abang bisa pergi haji. Ya. Anak-anak bisa kuliah jadi sarjana semua. Sekolah pakai mobil, Ya. kuliahnya alhamdulillah. Gara-gara ada setan. Ada Iya. setan. Lah kalau ada setan. Jadi kalau ada setan siapa? Menangkap kamu. Mana? Kalau ada setan nggak ada kerjaannya di sini. Jadi dari mau bilang makasih ya Tan. Iya, benar. Dulu nih lucu. Dulu nih lucu gitu. Pernah abang dikerjain nih sama produser, sebentar abang harus sebutin. Bang, kita ke Hotel Sarina. Kita ini mau ngobatin orang. Kita masih pakai sorban dulu. Yang bener bang, bener tuh dekat Sarina. Jadi kita berempat deh kita datang sama kru semua. Kok katanya diajak mana? Masuk diskotik. Masuk kafe, bukan di kafe. Pak, kok pakai begini kan? Abang lari ke mobil, ganti baju, ganti ini. Kita kan harus menjaga image, karena udah ditegur bahwa sama produser kita tidak boleh begini kepada orang, tidak boleh disombong, tidak boleh ada fans, ada apa minta foto apa kita kasih, sampai abang siapin kaos, jaket tuh kita kasih, tukang ojek apa semua kita bagi. Nah itu masuk situ pakai begitu, Allah. Langsung bang lari ke mobil ganti baju. Masuk lagi tadi. Masuk lagi. Karena kan nggak ada bok. Enggak diem aja. Belaga bego.
Paling gini aja, gini. Gini. Berarti sampai sekarang Bang Haji masih terima praktek Masih. untuk kalau ada yang membutuhkan Masih. pembersihan ya berarti. Ya, ya? masih. Tapi kalau Masih gini, pakai nama pemburu hantu nggak? oh itu masih tuh. Masih ya? Oh, Nah, ini tidak sampai mati tidak akan pernah menghilangkan karena itulah kesan suka duka di situ. betul. Bang, kalau ada orang baru pindah rumah atau sewa Iya. kantor, kalau mau nelfon abang, kayak Boleh. dirasa rumahnya diganggu, itu hubungannya kemana bang? Di YouTube abang ada nomor abang, terus abang kasih kartu nama. Oke. Itu ya. Berarti Apa kalau itu mau yang- hubungi, Dan kalau abang ngebersihin, abang kasih garansi. Bukan handphone aja garansi. Garansinya apa? Garansi. Garansinya tidak akan diganggu lagi. Kalau masih diganggu, abang tetap balik lagi. abang boleh Ada sebutin nama. telepon abang nggak? Maksud gua kalau ada orang baru pindah rumah, Ya. apa bang? Berapa? Untuk telepon abang sudah 22 tahun ya. 08128 9-nya 4 kali 99 68 11 angka. Abang sebutin dulu. Iya. Bang. 08 128 28 9-nya 4 kali 9 9 68. 68. Ya, kalau abang belum balas, belum apa, berarti abang tidur atau ada tamu, ya WhatsApp aja dan miss call. Jadi kalau ada orang pindah rumah mau syukuran, apa ngerasa diganggu, abang ada garansi ya bang? Boleh tahu rate-nya nggak apa? Boleh tahu nggak bang? Waduh, abang kadang nggak minta ya, terserah aja. Nggak ada. ini. Karena gini ya, lucu. Nggak dipatokin ya. Enggak, pernah begini. Berapa ya? Ada salah satu rumah nilai ya, karena ya itulah pokoknya ya. Rumah gede aja rumah ini. Yang kecil juga, yang kecil juga ada. Berapa? Terserah aja bang bilang. Walaupun taruhannya nyawa ya. Ya. Abang kayak baca pasar ya, kalau rumahnya gede segini, kalau mampu segini semampunya. Enggak juga. Nah, jadi berapa rate-nya? Nggak. Akhirnya dia gini, makanya abang mau ngomong. Oh, iya. Ini barangnya bagus nih ini. Patokin berarti. Oh iya. Jadi gini, abang nggak patokin, lalu ini lucunya, bang, kalau saya beli 5 juta gimana bang? Hah? Saya tadi pengennya 2 juta aja juga cukup, tapi kasih 5 juta. Itu karena kita, ya ayo ikhlas aja dah kalau adalah. Tapi kadang-kadang karena umur abang udah ini, sekarang abang kan ngajar murid nih, sampai seluruh Indonesia untuk mengobati rukyah dan lain macam. Kamu tinggal di mana? Di Palembang. Palembang yang mana? Nih. Oh, oke, nanti murid abang suruh ke sana. Gitu. Oh, ada. Oh, ya. Ringannya banyak ya. Kalau dulu enggak. Dulu zaman pemburuan tuh langsung Palembang, Singapura, Malaysia, Brunei berangkat langsung. Sekarang mah udah ada banyak muridnya. Iya. Dia belajar sekalian. Makasih ya udah share. Haji makasih itu, nomor teleponnya udah ada. Nomor telepon untuk para noise nih yang mungkin emang membutuhkan jasa pemburu hantu Iya. ya. Karena Atau rumahnya mau dibersihin Nah, ya. dibersihin di Ya. pribadi kita tidak menjudge semua pekerjaan Betul, orang. betul. Karena masing-masing memang punya Ya. keunikan sendiri. Betul. Kita juga baru tahu kan, oh ternyata ada pekerjaan pemburu hantu. Sebenarnya di Indonesia hal yang wajar, hal yang Iya, jarang. iya. Banyak Betul, juga betul, yang betul. mewajarkan itu. Gitu. Ya, ya. Jadi untuk para noise kan emang ternyata lagi ngedengerin, nih gue lagi butuh lagi. Boleh gue jadi ke rumah gue agak ada enak nih ininya nih. Boleh, dan dia tidak memasang tarif yang aneh-aneh. Ya. Dan untuk paranoid, jangan paranoid. Jangan paranoid. Benar. Jangan parno. Iya. Makasih Bang Haji ya. Makasih banyak. Makasih Bang Haji. Mohon maaf lahir batin. Mama pribadi. Kita ketemu di episode selanjutnya. Para testimoni pribadi. Friendly show. Gue habis. Gue langsung ya. Termasuk dukun juga, untuk kiai atau habib. Ya tidak juga. Ya, ya, ya. Oke, Bang, putar. yang Maaf, tadi. sorry. Tapi tuh. Tadi pernah diganggu. Oh iya. Gue intro bentar. Testi sama Kak Onat balik lagi tanya soal istri pernah ada keluarga nggak yang diganggu? Abis itu Bang Haji mohon maaf ini waktunya kita udah terbatas. Jadi Iya, aku itu, juga lagi. itu pertanyaan Di abis Morat itu. Api Kemang. Abis itu pertanyaan terakhir dulu enaknya pas jadi pemburu hantu tuh apa? Dijawab singkat aja terus udah closing. Itu dia. Yang tadi. Apa yang terjadi gara-gara profesi Bang jadi pemburu hantu? Ya. Akhirnya yang diincar keluarga. Ya, jadi begini. Yang di Sukabumi pada saat abang mau ngobatin Ustaz Arif itu, istri abang bilang tunggu, Ya. tunggu, kamu tunggu ya sebentar. Pas abang ngobat kelar, balik, dia teriak di kamar mandi, teriak, sekencang-kencang. Kali si abang udah maklum ya, teriak sekencang-kencangnya. Aku bilang kenapa? Ngeliat kayak genderuwo hitam gitu. Kurang ajar ini gue diganggu juga, kenapa nggak gue aja yang diganggu kan gitu. Jadi akhirnya
situ satu. Kedua, abang pernah syuting pada SD yang kedua, yang pertama meninggal, yang kedua itu anak masih orok, kan ya, telepon, Pak ini nangis nih. Padahal beda tempat ya. Iya.